Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Sejarah nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Berikut sejarah nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran dan keutamaan malam turunnya Al-Quran tersebut. Arti nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya di dunia. Nuzulul Quran diperingati setiap 17 Ramadan. Pada tahun 1443 Hijriah ini, nuzulul Quran diperingati pada Selasa, 19 April 2022. Nuzulul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. 2. Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menjadi penanda diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total, Al-Quran turun selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Ayat terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun sesudah waktu Asyar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir. Setelah ayat ini turun, Rasulullah pergi dari Makkah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah memberikan kabar bahagia bahwa agama Islam telah sempurna dengan turunnya Al-Quran. Ketika para sahabat mendengarnya, mereka pun bergembira seraya berkata, "Agama kita telah sempurna. Agama kita telah sempurna." Peristiwa dan sejarah turunnya Al-Quran itu kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala umat Islam yang beribadah di malam ini. Pada malam turunnya Al-Quran, para malaikat juga turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah. Untuk mendapatkan keutamaan ini, umat Islam dapat memperbanyak ibadah dengan beritikaf di masjid, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salat tarawih,
dan witir hingga tahajud, serta memperbaiki sikap dan perbuatan. Itulah sejarah nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Sholat menjadi bagian yang paling pokok dalam ibadah kita dan merupakan amal yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sih keutamaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah ialah peningkatan dari sholat munfarid, yaitu sholat yang dikerjakan sendirian. Pahala sholat berjamaah lebih besar, terutama jika dilakukan di masjid. Secara syariah, jamaah atau berjamaah adalah sholat bersama-sama lebih dari satu orang. Ada yang bertugas menjadi imam, seorang lagi jadi makmum. Berikut ini beberapa keutamaan dari sholat berjamaah. Menjadi syiar bagi masyarakat. Keutamaan sholat berjamaah di masjid salah satunya adalah dapat bersilaturahmi dengan muslim soleh lainnya. Sholat berjamaah merupakan lembaga pendidikan atau lebih tepat disebut laboratorium pendidikan yang sangat besar manfaatnya. Kita akan berkembang bersama orang-orang yang memiliki tradisi yang soleh, yakni orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun akan menjadi orang yang soleh yang sejati. Yang kedua, meningkatkan kualitas sholat. Kualitas sholat terdiri dari dua tahap, yaitu sahnya sholat dan juga diterimanya sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli baju seharga 10 dirham, sedangkan padanya terdapat 1 dirham berupa uang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia mengenakan baju tersebut. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Yang ketiga adalah pahala dari sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah pahalanya lebih besar. Dalam buku Mutiara Sholat Berjamaah yang berjudul Meraih Pahala 27 Derajat oleh Muhammad Nur Kholis menyebutkan bahwa sholat sendirian diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawannya, sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan juga memangsanya. Sedangkan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah ibarat kawanan domba yang kompak sehingga serigala tidak berani menyerangnya secara langsung. Yang terakhir adalah dijauhkan dari sifat munafik. Keutamaan sholat berjamaah adalah dijauhkan dari sifat munafik. Karena di antara sifat orang munafik adalah yang bermalas-malasan dalam sholat, seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka pun bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.